Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Abdurrahman Fathir Mubarak yang dirahmati oleh Allah, video ini melanjutkan kisah tentang Nabi Muhammad bagian yang ketiga. Marilah kita telusuri bagaimana Halimah binti Abi Duaib menceritakan kisahnya bersama anak kecil yang disusuinya. Saat itu terjadi musim tandus dan kami tidak memiliki sesuatu, sehingga aku dan suamiku mengalami kemiskinan yang luar biasa. Lalu kami menetapkan untuk keluar ke Mekah dan menemani wanita-wanita dari Bani Sa'ad. Kami semua mencari anak-anak yang masih menyusu agar orang tua mereka dapat membantu kami untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, binatang yang aku tunggangi sangat lemah keadaannya dan sangat kurus, yang itu semua disebabkan oleh kekurangan makanan. Bahkan kami khawatir kalau ia berhenti di tengah perjalanan dan mati. Dan kami tidak tidur semalaman karena melihat kondisi anak kecil yang bersama kami. Ia menangis karena tidak menemukan makanan yang dapat dimakannya. Ia menangis karena kelaparan dan tidak mendapatkan air susu, baik dari air susuku maupun air susu unta yang dibawa oleh suamiku, sehingga kami tidak dapat memuaskan dahaganya. Di tengah-tengah malam aku merasakan keputusasaan. Aku bertanya-tanya bagaimana aku dapat melakukan sesuatu dalam keadaan yang demikian. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kami sampai di Mekah. Sementara itu wanita-wanita yang ingin mencari anak-anak yang dapat mereka susui telah mendahului kami. Mereka mengambil anak-anak kecil yang mereka sukai, kecuali satu anak, yaitu Muhammad, di mana ayahnya telah meninggal dan ia berasal dari keluarga yang miskin, meskipun sebenarnya kedudukannya sangat mulia di antara tokoh-tokoh Quraisy. Oleh karena itu wanita-wanita enggan untuk mengasuhnya. Namun aku dan suamiku tidak sefaham dengan mereka, karena aku tidak peduli dengan keyatiman dan kefakirannya. Kemudian aku malu untuk kembali dan tidak mengambil bayi yang dapat aku susui kemudian. Di samping itu aku malu jika mendapat cercaan dari wanita-wanita itu. Lalu aku merasakan adanya kasih sayang yang memenuhi hatiku terhadap anak kecil yang tampan itu, yang akan diganggu oleh udara yang kotor. Kisah tersebut mengatakan bahwa saat anak-anak kecil mendapatkan wanita-wanita yang menyusuinya, maka Muhammad bin Abdullah sedang tidur dalam keadaan lapar di ranjangnya yang kasar, tanpa disusui oleh siapapun. Suatu hikmah yang tinggi berkehendak agar bayi yang masih menyusui itu menghadapi dunia dalam keadaan yatim dan dalam keadaan kelaparan, agar ia dapat merasakan penderitaan anak-anak yatim dan orang-orang yang lapar sebelum ia menyelamatkan mereka. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Halimah mengatakan bahwa ia meyakinkan suaminya bahwa ia merasakan keinginan yang sangat kuat untuk mengambil anak yatim ini, sehingga suaminya menyetujuinya. Halimah tidak mengetahui rahasia keinginannya yang samar agar ia kembali untuk mengambil anak yatim yang masih menyusu ini. Ia tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan rasa cinta kepada anak kecil itu dalam hatinya, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan cinta kepada Musa pada hati istri Fir'aun. Jika Musa menolak wanita-wanita lain untuk menyusuinya kecuali ibunya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencegahnya dari susuan wanita-wanita lain,
agar ibunya merasa bahagia dan tidak bersedih. Maka Muhammad bin Abdullah, seorang anak kecil yang masih menyusu dan mulia, justru ditolak oleh wanita-wanita yang menyusui, sedangkan ia sendiri tidak pernah menolak seseorang pun. Halimah kembali kepadanya dan ia memberitahukan bahwa ia akan mengasuhnya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang mulia. Halimah meletakkan tangannya di dadanya sehingga anak kecil itu tertawa. Halimah menciumi di antara kedua matanya. Ia meletakkannya di kamarnya. Halimah mengetahui bahwa kedua air susunya telah kering. Namun tiba-tiba air susunya memancar dengan deras sebagai bentuk kasih sayang dan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini Halimah pun dapat menyusuinya. Apakah itu merupakan hikmah yang tinggi di mana anak kecil tersebut merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit? Ataukah anak kecil itu sudah dapat mendidik dirinya untuk zuhud dan qanaah sebelum ia mendidik orang-orang dewasa tentang pengorbanan dan kesatriaan? Halimah kembali ke gurun Bani Sa'ad dan ia membawa Muhammad bin Abdullah. Belum lama ia menyaksikan tanahnya yang tandus, sehingga tiba-tiba kebaikan dunia terbuka dan mekar di hadapannya, di mana bumi dipenuhi dengan kehijau-hijauan setelah mengalami masa tandus. Pohon-pohon berbuah dan buah kurma tampak berseri-seri setelah sebelumnya layu. Bahkan susu-susu kambing pun mulai tampak banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkahnya kepada tempat tersebut. Halimah mengetahui bahwa kebaikan ini telah datang bersama kedatangan anak kecil yang diberkahi, sehingga cintanya kepada anak itu semakin bertambah. Bahkan suaminya pun menjadi tawanan cinta yang lain kepada Muhammad SAW. Pada suatu hari ia berkata kepada istrinya, "Apakah engkau mengetahui, wahai Halimah, bahwa engkau telah mengambil seorang anak yang mulia?" Halimah berkata, "Anak kecil itu tidak menangis dan tidak berteriak kecuali ketika ia telanjang." Ketika anak kecil itu gelisah di tengah malam dan tidak bisa tidur, maka Halimah membawanya keluar dari kemah dan ia berhenti bersamanya di bawah sinar bintang. Saat itu anak itu tampak bergembira ketika menyaksikan langit. Setelah kedua matanya terpuaskan oleh pandangan ke arah langit, ia pun mulai tidur. Ketika anak kecil itu mencapai tahun yang kedua, maka ia telah disapih, sehingga ibunya ingin mengambilnya. Tetapi Halimah tidak kuat untuk menahan perpisahan ini. Halimah menjatuhkan dirinya di hadapan kedua kaki sang ibu, dan ia mulai menciuminya, dan ia meminta agar membiarkannya bersama anaknya sehingga anak itu benar-benar kuat dan dapat kembali menghirup udara segar di gurun. Akhirnya Rasulullah SAW tinggal di tempat Bani Sa'ad selama 5 tahun. Dan pada masa 5 tahun ini terjadi peristiwa penting yang terkenal dengan peristiwa pembelahan dada. Kehendak ilahi telah menetapkan kepada Ruhul Amin, yaitu Jibril, untuk menemui Muhammad bin Abdullah dan membelah dadanya dengan perintah ilahi, serta menyucikan hatinya dengan rahmat dan mengeringkannya dengan cahaya dan mengeluarkan bagian dunia darinya. Seperti biasanya Rasulullah SAW keluar pada suatu hari bersama saudara susuannya dengan menunggangi sekawanan domba menuju tempat pengembalaan. Di tengah hari saudaranya berlari-lari dalam keadaan takut dan menangis sambil berteriak bahwa Muhammad telah terbunuh.
Muhammad diambil oleh dua orang laki-laki yang memakai baju yang putih. Lalu kedua orang itu menelantangkannya dan membelah dadanya. Mendengar hal itu, Halimah sangat terkejut dan terpukul. Ia segera pergi sambil berlari mencari Muhammad dan diikuti oleh suaminya yang mengikuti petunjuk anak kecil dari saudara Muhammad. Akhirnya mereka menemukan Muhammad sedang duduk di atas tanah, di mana wajahnya tampak pucat dan kedua matanya menyala. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Halimah dan suaminya mencium dengan lembut dan mulia, menampakkan kasih sayangnya. Kemudian mereka bertanya, "Apa yang terjadi?" Muhammad menjawab, "Ketika aku memperhatikan domba-domba yang sedang bermain, aku dikejutkan dengan kedatangan dua orang yang memakai pakaian yang putih. Mula-mula aku menyangka bahwa mereka adalah burung yang besar. Namun ternyata aku salah. Mereka adalah dua orang yang tidak aku kenal yang memakai pakaian warna putih." Salah seorang dari mereka berkata kepada temannya yang menunjuk ke arahku, "Apakah ini anaknya?" Yang lain menjawab, "Benar." Aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Lalu mereka mengambilku dan menidurkan aku, serta membelah dadaku, dan mereka mengambil sesuatu darinya, hingga mereka mendapatinya dan membuangnya jauh-jauh. Setelah itu mereka bersembunyi laksana bayangan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Anas dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Para mufasir berbeda pendapat tentang simbolisme yang dalam ini. Sebagian besar ulama menakwilkan peristiwa tersebut. Pakar-pakar klasik seperti Imam Qurtubi berpendapat bahwa peristiwa itu diisyaratkan oleh firman-Nya, "Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu?" Quran Surat Al-Nashrah ayat 1. Sedangkan tokoh-tokoh hadis seperti Imam Ghazali berpendapat bahwa manusia istimewa seperti Muhammad SAW tidak mungkin terlepas dari bimbingan ilahi dan tidak mungkin terkena was-was sekecil apapun yang biasa menimpa manusia biasa. Jika sesuatu kejahatan menjadi suatu gelombang yang memenuhi cakrawala, maka di sana terdapat hati yang segera memungutnya dan terpengaruh dengannya. Namun hati para nabi dengan adanya bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terpanggil dan tidak terkena arus kejahatan tersebut. Dengan demikian, usaha para nabi terfokus pada peningkatan kemajuan atau ketinggian, bukan memerangi kerendahan. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak ada seseorang di antara kalian kecuali ia diawasi oleh temannya dari kalangan jin dan temannya dari kalangan malaikat." Para sahabat berkata, "Apakah hal itu juga berlaku kepadamu, wahai Rasulullah?" Beliau pun menjawab, "Iya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membantuku sehingga ia berserah diri dan tidak memerintahkan kepadaku kecuali dalam kebaikan." Begitulah sikap orang-orang yang dahulu dan para ahli hadis berkaitan dengan peristiwa pembelahan dada. Kami kira bahwa kejadian yang luar biasa tersebut berhubungan dengan persiapan Nabi untuk melalui Isra dan Mi'raj. Ia merupakan perjalanan di mana Rasulullah SAW akan menebus alam angkasa dan akan mencapai alam langit. Kemudian beliau akan melampaui alam ini sehingga sampai di Sidratul Muntaha, yang di sana terdapat Jannatul Ma'wa. Pandangan tersebut kembali kepada pendapat kami yang mengatakan bahwa peristiwa pembelahan dada berulang lebih dari sekali, yakni saat Rasulullah mencapai usia 50 tahun. Dan peristiwa pembelahan dada terjadi kedua kalinya pada malam Isra dan Mi'raj.
Imam Bukhari meriwayatkan dari Malik bin Sa'sa' bahwa Rasulullah SAW menceritakan kepada mereka peristiwa malam Isra, di mana beliau bersabda, "Ketika aku berada di Hatim," atau beliau berkata di Hijr, "saat aku dalam keadaan antara tidur dan bangun, maka seorang datang kepadaku, lalu ia membelah antara ini dan ini, yaitu antara kerongkongan dan perutnya." Beliau melanjutkan, "Lalu ia mengeluarkan hatiku dan membawa mangkok dari emas yang penuh dengan keimanan. Lalu ia menyuci hatiku, kemudian diulanginya." Kami kira bahwa pembelahan dada merupakan bentuk simbolis yang menunjukkan kesucian Rasulullah SAW dan sebagai bentuk penyiapannya untuk melalui Isra dan Mi'raj. Itu merupakan pemberitahuan dari Ilahi bahwa anak ini akan mencapai suatu kedudukan yang belum pernah dicapai oleh manusia dan tidak akan dicapai manusia sesudahnya. Setelah peristiwa pembelahan dada, berubahlah kehidupan anak kecil itu, di mana sebagian besar waktunya digunakan untuk merenung dan menyendiri. Dari roman wajahnya tampak keseriusan yang biasanya menghiasi wajah orang-orang dewasa. Berlalulah hari demi hari, tahun demi tahun, dan selesailah masa menetapnya bersama Halimah di dusun Bani Sa'ad. Beliau sangat terpengaruh dan sangat terkesan dengan keadaan di sana. Diriwayatkan bahwa beliau pernah mengingat masa kecilnya di Bani Sa'ad dan beliau membanggakannya. Beliau menyebutkan pengorbanan mereka dan sikap mereka yang baik. Beliau berkata, "Aku termasuk dari Bani Sa'ad," tanpa bermaksud menyombongkan diri. Jika mereka berhadapan atau menyaksikan salah seorang mereka yang lapar, maka mereka akan membagi makanan di antara mereka. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Muhammad bin Abdullah kembali ke Mekah saat usianya 5 tahun. Beliau hidup beberapa hari bersama ibunya, di mana si ibu merasakan kesedihan yang dalam atas kepergian ayahnya. Sesuai janji untuk mengingat ayahnya yang telah pergi, Aminah kemudian menetapkan untuk mengunjungi kuburannya di Yastrib. Jarak antara Mekah dan Yastrib lebih dari 500 km di gurun yang kering yang jauh dari tanda-tanda kehidupan. Anak itu menempuh perjalanan yang berat. Setelah perjalanan yang berat ini, Muhammad bin Abdullah tinggal di tempat paman-paman dari ibunya di Madinah selama 1 bulan. Muhammad melihat rumah yang di situ ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan. Ia kemudian berziarah bersama ibunya ke kuburan yang sederhana yang ayahnya dikuburkan di dalamnya. Mula-mula pikirannya terfokus pada keadaan yatim, sambil ia mulai memperhatikan linangan air mata ibunya yang diam. Selesailah masa 1 bulan keberadaannya di sisi paman-pamannya. Kemudian ibunya menemaninya untuk kembali ke Mekah. Kedua anak manusia itu sampai di pertengahan jalan. Muhammad bin Abdullah tidak mengetahui rahasia kepucatan wajah ibunya. Lalu malaikat maut turun di suatu tempat yang bernama Abwa. Disitulah Aminah binti Wahab telah bertemu dengan kekasihnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang ibu kemudian meninggal dan meninggalkan anak satu-satunya bersama seorang pembantu. Pembantu itu menampakkan rasa kasihan terhadap anak kecil yang kehilangan ayahnya saat masih janin dan kehilangan ibunya saat berusia 6 tahun. Muhammad bin Abdullah kini menjadi sendiri dan ia dalam keadaan menangis. Ia mencapai kematangan setelah ia melewati kesedihan kehidupan dan kerasnya kehidupan sebagai anak yatim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya setelah masa diutusnya, "Bagaimana pandanganmu?" Beliau menjawab, "Pengetahuan adalah modalku, akal adalah dasar agamaku, cinta adalah pondasiku, zikrullah adalah kesenanganku, dan kesedihan adalah temanku." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiramkan kepadanya sungai-sungai kesedihan, sehingga beliau dapat memberikan kepada manusia buah dari kegembiraan dan ketulusan. Anak kecil itu kembali ke Mekah dalam keadaan sedih dan ia tampak terpaku. Lalu Abdul Muthalib, kakeknya, menampakkan cinta yang luar biasa dan penghormatan kepadanya. Setelah 2 tahun ketika Muhammad bin Abdillah berusia 8 tahun, maka meninggallah salah satu benteng yang terbaik yang menjaganya, yaitu kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian anak kecil itu kini merenungi kakeknya laksana orang dewasa. Ia tampak tegar seperti layaknya orang dewasa. Kita tidak mengetahui mengapa terjadi demikian. Mengapa hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencegah Nabi yang terakhir ini untuk mendapatkan kasih sayang seorang ayah, kasih sayang seorang ibu, dan bimbingan seorang kakek? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi Nabi yang terakhir suatu kasih sayang dan cinta yang semata-mata bersumber dari sisinya? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mendidiknya dengan kesedihan dan memberinya perasaan-perasaan yang penuh dengan penderitaan? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuat hati Rasulnya hanya tertuju kepadanya? Dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Musa, "Dan aku telah memilihmu untuk diriku." Quran Surat Toha ayat 41. Dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar gembira kepada Musa di dalam Taurat, sebagaimana Isa memberi kabar gembira di dalam Injil dengan kedatangan seorang nabi setelahnya yang bernama Ahmad. Dan Nabi Musa meminta kepada Tuhannya agar memberinya dan memberi umatnya puncak keutamaan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa Dia telah menetapkan keutamaan ini kepada Nabi yang terakhir, yakni Ahmad dan umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Musa untuk dirinya. Meskipun demikian, Dia tidak mencegahnya untuk mendapatkan kasih sayang seorang ibu dan mendidiknya di tengah-tengah keluarganya. Namun Dia berkehendak untuk menjadikan Nabi yang terakhir tercegah dari mendapatkan kasih sayang seorang manusia dan cinta seorang manusia, sehingga Nabi tersebut hanya mendapatkan kasih sayang ilahi dan cinta ilahi. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan tentang keadaan Rasul terakhir. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardinya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya, yakni dengan bersyukur. Quran Surat Ad-Duha ayat 6-11. Makna ayat tersebut secara harfiah adalah bahwa beliau dalam keadaan yatim, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya. Beliau dalam keadaan tersesat, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya petunjuk. Beliau dalam keadaan fakir, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dengan mengasuhnya, membimbingnya, dan mencukupinya. Itu adalah derajat keutamaan yang tidak pernah dicapai oleh seorang pun di dunia.
Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa ya guys, subscribe, like, dan share. Insya Allah lanjut part yang keempat. Amin.